13. Berapa? Berapa kita membacanya? Ya, 62,6250 62.250 triliun. 1 tahun penghasilan Freeport. Bisa untuk membayar hutang negara kita? Bisa untuk membayar hutang luar negeri kita. Fakot bihada dahab, hanya dengan emas Freeport saja. Ya, kita lihat bagaimana gambaran Freeport, singkat saja ya, Bapak Allah, ini ada tayangan tentang Freeport. Freeport itu karyawannya banyak yang beragama Islam, sehingga tidak sedikit ustadz-ustadz yang diundang untuk dikontrak ke sana. Saya belum pernah diundang ke sana. Ya, ya, karena saya belum terkenal, baru dikenalnya sama orang Jogja saja. Ya, coba ada nggak Freeport? Ada Freeport? Ah, ini Freeport nih. Ini kekayaan Freeport nih. Teman saya pernah diundang oleh Freeport dan sekali diundang itu 1 bulan lebih kontraknya ceramah di sana. Ya, karena Freeport ini luas, maka ceramah dari satu tempat ke tempat lain itu dia menggunakan helikopter. Menggunakan helikopter. Karena kayak dalam sebuah pulau. Pengajiannya nggak dari sini ke Grand Dafam, tidak dari sini ke Teras Dakwah, enggak. Dari satu titik ke titiknya itu jauh, maka pakai helikopter. Nah, sampai ada manajer tekniknya bilang begini, Ustadz, jika Ustadz bisa ngambil 2 batang saja keluar dari kantor saya tanpa membunyikan alarm, silakan gratis bawa ke rumah. Itu tantangannya tuh. Ya, benar nih Pak. Saya enggak bohong, serius. Saya pertaruhkan jabatan saya. Silakan Ustaz. Ya. Dipertaruhkan jabatan ini. Baik, diambil 2 batang tadi, dia bungkus pakai plastik, masukkan ke kantong, tutup dengan jaket. Baru 3 meter sudah titit bunyi semua alarmnya. Layarnya menyala dan kelihatan posisi berdirinya si Ustadz dan berapa banyak emas yang ada dalam kantongnya. Itu emas kita, siapa yang menikmati? Amerika yang menikmati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan Freeport beroperasi sejak 1967 sampai dengan sekarang sudah berapa tahun tuh? Sekarang 2019, sudah berapa tahun? 52 tahun. Andaikan emas yang diproduksi oleh Freeport sejak 52 tahun yang lalu dikumpulkan plus emas yang belum dieksplorasi ditambah dengan uranium yang 100 kali lebih mahal daripada emas, dikumpulkan semuanya, dibagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Satu tim penelitian mendapatkan satu kesimpulan jawaban, per kakak bisa dapat 2,7 ton emas. Bu, punya berapa kilo emas di rumah Bu? 10 kilo beras. Saya di rumah nggak sombong, maaf ya, ini nggak sombong. Saya punya 165 kilogram emas di rumah. Ada emas Raihan, ada emas Alfat, ada emas Rahmat. Bayangkan, dengan emas saja kita bisa makmur sejahtera. Tapi faktanya, sejahterakah kita? Siapa yang menikmati emas kita? Apakah ini yang dinamakan merdeka? Tidak, kita belum merdeka. Baik, lanjut. Lanjut ya.
Tayangannya masih banyak sebetulnya banyak. Yang saya lihat di Freeport itu Bapak Ibu, Allahu Akbar, emas. Bapak Ibu silakan aja, Mas. Kita datang ke tempat mana saja di Mimika, ke hutan, cukup bawa cangkul, bawa linggis, bawa karung, bawa alat penyaring, sama ember, Mas. Datang ke hutan, nyangkul, nggak usah dalam-dalam deh. 2 meter atau 3 meter saja. Pilih, pulang ember itu penuh dengan emas, Mas. Ini kayaknya Indonesia, tapi siapa yang menikmati emas ini? Oke, kita bicara Indonesia Bapak Ibu ya. Ini fakta firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkan satu ayat karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami catat di Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini Allah wariskan. Aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Di dunia ini ada 2 deretan gunung berapi. Ada Mediterania, ada Kaukasus. Ujungnya bertemu dengan Indonesia Timur, Bapak Ibu. 40% panas bumi ada di Indonesia. Artinya kita negara terkaya cadangan gas alamnya. Ini baru-baru ini aja baru ditemukan kembali. Penemuan cadangan gas alam terbesar yang membuat semangat untuk melakukan eksplorasi kembali dilakukan. Waktu kita masih panjang? Sampai jam? Sampai maghrib ya? Sampai maghrib. Lanjut? Lanjut enggak ini? Tapi faktanya siapa yang menikmati kekayaan ini? Ya, yang ada adalah Exxon Mobil itu punya Amerika. Chevron punya siapa? Amerika. Titik-titik di mana gas bumi ini berada. Siapa perusahaan itu yang mengelolanya? Amerika punya. Prancis, bukan Indonesia. Bu, harusnya LPG kita gratis. Faktanya? Loh, kan undang-undang mengatakan pasal 33. Kekayaan alam negara ini dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia apa rakyat Cina? Apakah ini yang namanya negara berdaulat? Jadi pertanyaannya, apa kita sudah merdeka? Oh. Yang ketiga, Indonesia memang punya pertambangan batu bara yang besar. Namun kedua setelah Meksiko, tapi eksportirnya terbesar setelah di atas Meksiko. Kita negara eksportir tambang batu bara terbesar. Nah, cuma ini yang saya tahu dikelola oleh Bukit Asam, PT Bukit Asam Indonesia. Ya, tapi batu bara nilainya komoditasnya tidak terlalu urgent. Yang keempat, kita maksudnya tidak terlalu dianggap vital. Yang keempat, kesuburan tanah terbaik di dunia. Ya, itu pohon singkong. Tancapkan saja, tinggalkan, gak usah dipikirin. Jadi kan, saking suburnya tanah air kita, luar biasa. Kemudian apa lagi? Ya, kita punya laut terluas karena kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Maka Indonesia dijuluki the largest archipelago in the world. Tapi siapakah yang menikmati kekayaan maritim kita? Tanya sama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau Menteri Kemaritiman. Contohnya saja ini. Ini Jepang punya perusahaan terapung di dunia. Ada satu perusahaan di Jepang, perusahaan ikan. Dia tidak punya kantor di darat, kantornya di laut. Dalam satu proyek untuk pembuatan produksi ikan, ada yang tahu? Nanti saya sebutkan ya. Di ujung nanti kita tahu. Nah, kapal ini bergerak dalam beberapa armada. Ada 3 armada berangkat. Satu ke Tanjung Perak, Surabaya. Satu ke Tanjung Mas, Semarang. Satu lagi Tanjung Priuk, Jakarta.
Dia bergerak mengambil ikan, begitu sampai dia hanya berbekal uang dan surat izin untuk mengambil ikan di tanah air kita. Begitu sampai ke perairan Indonesia ngambil ikan kita, itu nggak pernah berhenti itu, terus maju ke Tanjung Priok, nggak pernah berhenti. Ngambil ikan-ikan kita, diolah, dipotong, ya, masuk ke ruang pasteurisasi, lalu masuk ke ruang pembumbuan, masuk ke ruang pengalengan, udah dikalengkan kemudian di packing pakai dus, begitu sampai ke Tanjung Priok, Tanjung Mas dan Tanjung Perak sudah dalam bentuk kardus. Mereknya apa? Botan. Itu ikan siapa? Ikan kita. Dijual ke kita. Ngambil di perairan kita. Yang beli siapa? Lalu yang dibawa pulang sama Jepang? Ya uang kita. Wah, kok ikan kita dinikmati, uang yang kita miliki dinikmati sama Jepang, dibawa sama Jepang. Jadi sebetulnya yang menikmati kekayaan alam kita siapa? Apa ini ya disebut dengan kedaulatan poros maritim? Kan ini salah satu kampanye beliau dulu. Baik, yang keenam, kita punya hutan tropis terluas di dunia, sampai-sampai kita dijuluki paru-paru dunia. Oksigen terbesar dunia ada dari Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, kita punya destinasi wisata yang luar biasa mempesona. Dari ujung kanan negara kita kepulauan, setiap sudutnya menyampaikan eksotisme wisata yang dahsyat luar biasa. Harusnya dengan 7 kekayaan ini bangsa kita kaya raya. Baik, sekali lagi, kaya mana kita dengan Brunei Darussalam? Kaya kita, Bu. Ya, dengan Kalimantan aja masih kaya Brunei. Cuman, nah, coba kita lihat. Ini garis kecukupan. Garis kecukupan. Dan ini garis kemiskinan. Beberapa dekade terakhir, Brunei Darussalam 100% rakyatnya hidup di atas garis kecukupan. Sehingga semua rakyat Brunei selama 3 dekade terakhir, itu muzaki semua, tidak ada mustahik zakat. Artinya zakat Brunei diserahkan ke kita Indonesia. Sementara Indonesia 63,5% rakyatnya di bawah garis kemiskinan. Loh, kan negaranya terkaya di dunia. Masuk di akal tidak? Ini yang tidak masuk di akal. Baik, tolong jawab dengan jujur para mboloh ya. Ibu, punten Bu, usia ibu berapa sekarang? 60? Saya lihat kayak 46 Bu. Merayu. Ibu 60 Bu ya. Bu, seumur hidup ibu pernah nggak ibu mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam Bu? Belum pernah Bu. Sekalipun belum pernah. Ada yang pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam sekali saja? Belum pernah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaannya, lalu apa bedanya? Bedanya, Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam. Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah mengumumkan pada tahun 1986 kalau kami Brunei Darussalam mengamalkan syariat Islam. Bahkan belakangan ini Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah memutuskan akan menghukum mati pelaku LGBT. Nah ini solusinya, ini masalahnya. Kita mayoritas Islam, tapi Islam tidak tegak. Kita mayoritas Islam, 50% umat Islam tidak bisa baca Quran. Lah hidupnya berpedoman pada apa? Baik Bapak Ibu, sekarang kita bandingkan dengan dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, yang ini udah, ini bikin sakit hati ini. Bikin sakit hati. Baik Muslimin, kita lanjut ya, masih ada waktu ya? Masih?